Dan mungkin ini adalah salah satu buku yang paling keren, buku fiksi yang aku baca di tahun 2025, yaitu buku Babel karya R.F. Kuang. Buat teman-teman yang belum membaca buku Babel ini, mungkin di sini aku akan sedikit mereview apa yang ada dalam buku ini dan apa hal-hal menarik dan luar biasa yang dijelaskan dalam buku Babel ini. Nah, buku Babel ini adalah buku dengan genre historical fiction, di mana memang ada latar belakang sejarahnya juga, yang menceritakan tentang sosok Robin Swift. Dia adalah seorang yatim piatu dari Kantan. Kantan ini adalah salah satu kota di Cina, dan dia diadopsi oleh salah satu profesor di Oxford, dan dia diboyong ke Inggris, dimasukkan ke salah satu institut yang ada di Oxford, yaitu Institut Penerjemahan yang bernama Institut Babel. Dan hal yang menarik dalam buku Babel ini adalah ada beberapa hal mungkin yang aku akan coba sampaikan. Yang pertama itu adalah sistem sihir yang menggunakan bahasa. Di dalam buku Babel ini, sihirnya itu bukan atas dasar tongkat atau misalkan kekuatan-kekuatan non-rasional atau kekuatan-kekuatan imajiner, tapi ini sihirnya itu berdasarkan bahasa. Contohnya misalkan ada dua padanan bahasa, misalkan bahasa Inggris dengan bahasa Sanskerta, ketika dipadankan dan memiliki arti yang sama, maka dia akan memunculkan sebuah kekuatan yang bisa menggerakkan sesuatu, atau misalkan bisa memberikan sebuah kekuatan yang bisa memudahkan aktivitas hidup pada saat itu. Nah, terus yang kedua itu, yang menarik dalam buku Babel ini adalah si penulis sangat-sangat mengkritisi secara tajam sistem kolonialisme yang dilakukan oleh Britania Raya di negara-negara jajahan. Di mana hal yang menarik ini adalah dia mengkritisi tajam bagaimana persekutuan antara akademisi dan Imperium Britania Raya dia berkolaborasi untuk melanggengkan kolonialisme di negara-negara jajahan seperti Cina dan India. Nah, yang terakhir yang menarik dalam buku Babel ini adalah dilema atau skeptisisme tokoh utama, yaitu Robin Swift, di mana dia kan memang berasal dari Cina karena dia diboyong oleh si profesor. Nah, dia punya dilematis, dia mengalami sisi dilematis di mana dia sangat mencintai Oxford dan mencintai ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain ketika dia terus melanjutkan itu, dia seakan-akan menggadaikan dan menjual budayanya sendiri ke imperialisme Britania Raya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang tertarik untuk membaca buku Babel ini, meskipun ini lumayan tebal dan mungkin alurnya itu lumayan lambat, ini tapi salah satu buku yang kayaknya harus banget teman-teman baca karena banyak ilmu-ilmu yang bisa kita serap, banyak makna-makna yang bisa kita telaahi, dan mungkin kita jadi berpikir ternyata bahasa itu mempunyai kekuatan tersendiri. Jadi buat teman-teman yang belum baca bisa coba baca buku ini, dan yang sudah baca mari kita berdiskusi di kolom komentar.